Terima kasih. Terkait dengan masalah Syiah yang terjadi di Sampang, itu sebenarnya semakin menegaskan bahwa konflik-konflik yang kemudian kerap disebut sebagai konflik agama sebenarnya tidak murni itu. Karena kalau kemudian kita menyoal Syiah saat ini, itu sebenarnya tidak fair juga. Karena sumbangsi Syiah terhadap Indonesia, Islam di Indonesia juga luar biasa. Generasi pertama Islam yang hadir di Indonesia boleh dikata Syiah. Ya, Wali Songo itu kebanyakan Syiah. Iya, kayak ahli sama jamaah dengan Syiah sebenarnya agak-agak tipis-tipis juga. Coba sholawatnya NU itu sholawatan Syiah kebanyakan gitu kan. Nyanyian-nyanyian di NU itu ya nyanyian yang kebanyakan di Syiah. Kalau Muhammadiyah agak tidak kenal, agak tidak terlalu kenal dengan sholawatan kayak gitu soalnya. Jadi termasuk juga soal Ahmadiyah. Ahmadiyah itu bukan hal baru juga di Indonesia. Artinya ketika negara kita belum merdeka pun itu sudah ada. Tapi pertanyaan kemudian kenapa sekarang itu akhir-akhir ini marak persoalan Ahmadiyah, persoalan Syiah gitu kan. Dan kemudian ini jadi barang jualan oleh segelintir orang untuk mencari, katakanlah mungkin ma'isyah di situ juga. Iya, fungsional. Konflik agama itu kemudian menjadi fungsional karena ada sekelompok orang yang sukanya mencari makan di situ gitu. Ya, jadi misalnya belum lama, berapa 2-3 hari terakhir itu Pak Dawam Raharjo itu dapat penghargaan apa itu? Pokoknya award lah itu kan, yang terkait dengan masalah. Saya yakin itu persoalan pluralisme. Tapi menurut saya Pak Dawam belum cukup teruji pada persoalan itu. Tapi kemudian dapat karena berhasil menjual Syiah kemana-mana, termasuk juga menjual Ahmadiyah. Jadi persoalannya tidak sesederhana apa yang terjadi di Sampang gitu kan. Tidak sederhana apa yang terjadi di belum lama ini misalnya di Lampung antara Hindu dengan Islam gitu kan, yang kemudian orang-orang Bali ada di sana gitu kan. Jadi menurut saya kalau kemudian persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah Syiah, masalah Ahmadiyah, termasuk juga masalah-masalah minoritas yang lainnya ingin tidak muncul kembali, maka persoalan ini kita harus menyoal hal-hal yang seperti itu secara proporsional. Jangan sampai kita harus gawangi betul bahwa persoalan agama tidak boleh dimasukkan persoalan yang lainnya. Nah, memang bahwa di antara umat kita itu ada sebagian mungkin yang baru sekedar memahami baju Tuhan. Jadi baju Tuhan yang baru dipahami, tapi hakikat Tuhan yang sesungguhnya itu belum dipahami. Ya, agak berada. Jadi baru sebatas baju Tuhan, sehingga kemudian masih jadi apa ya, Tuhan itu belum hadir, Tuhan yang sama itu belum hadir di agama-agama yang lain. Masih ada berbicara soal Tuhan Islam itu seperti apa, Tuhan Kristen seperti apa, Tuhan Hindu seperti apa, Tuhan Buddha seperti apa. Coba kalau kita memahami Tuhan itu hakikatnya itu sama, tidak akan ada persoalan. Tidak akan ada misalnya penyebaran agama yang berlebihan. Menurut saya persoalan agama itu persoalan keyakinan. Bagi saya itu keluar masuk agama, murtad tidak murtad itu persoalan yang biasa gitu kan? Jadi tidak perlu disoal gitu kan? Bagi saya kalau misalnya ada orang mau murtad, orang Islam yang mau murtad silahkan saja, selama itu berangkat dari keyakinan. Ya, itu tanda apa, kata kuncinya tadi, selama berangkat dari keyakinan. Keyakinan kok Allah pun tidak, Muhammad pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kakeknya. Artinya kalau misalnya dari Kristen ada yang masuk Islam, Islam ada yang masuk ke Kristen, biasa saja menurut saya. Dan kalau di dalam Al-Usulul Khamas itu disebutkan misalnya ada Hifdzuddin misalnya. Nah, Hifdzuddin salah satunya itu boleh berpindah-pindah agama itu. Lakum dinukum waliyadin itu. Jadi sekali lagi, problem yang terjadi di Indonesia, problem keberagaman yang terjadi di Indonesia itu karena sebagian umat kita itu baru sebatas mengenal baju Tuhan, tapi tidak memahami Tuhan secara utuh. Kalau kita sudah memahami Tuhan secara utuh, tentu kalau misalnya ada orang Kristen dicubit sakit, saya yakin kita pun sakit, yang misalnya yang Muslim itu juga sakit.
Kalau misalnya yang Kristen tempat ibadahnya dibakar, maka kemudian kita pun kalau misalnya ada masjid dibakar juga sama saja. Jadi problemnya di situ saya kira. Terus kemudian yang kedua tadi persoalan di luar agama sesungguhnya persoalan politik. Ya soal gas tadi kan Pak Mahmud tahu soal gas-gas ini tuh Pak. Yang soal gas itu nanti diserahkan sama Pak Arifin itu kan. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Pak Mahmud. Makin terkonfirmasi Pak Mahmud ini muridnya Syekh Siti Jenar. Ya betul, ini muridnya Al Halaj ya. Kemudian muridnya Syekh Siti Jenar, dan sekarang masih ada punya Syekh yang lain juga di Semarang itu murid ya. Gurunya Pak Mahmud. Masih ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan? Kalau tidak ada, ini sudah jam 16:05, sudah layak untuk diakhiri karena sudah jam 4. Kalau tidak ada yang ingin mendalami lebih jauh, ya? Apa maksudnya? Oh ya, ya. Oh silakan. Terakhir ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nama saya berdiri aja Pak, berdiri Pak. Nama saya Rudi. Nama saya Rudi dari API Perubahan Sandi Bratayuda. Bagi saya sebagai rakyat biasa, yang terpenting bagaimana pemerintahan yang ke-6 yang dipimpin oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini bisa melindungi rasa aman, bukan dari masalah radikalisasi sekelompok orang, tapi juga menciptakan rasa aman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama sembako, dan yang dikhawatirkan ini masalah bahan bakar minyak yang seharusnya pemerintah bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, tapi tidak dimanfaatkan dengan istilah apinya SBY, jadi apinya negara, yang seharusnya api ini jika dikelola dengan baik, amanat proklamasi Indonesia dijalankan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kita ini nggak bakalan ke jurang. Nah, pertanyaannya, apakah yang kita perhatikan sekarang ini, pemerintahan yang sekarang ini semakin hari semakin ngawur, baik yang ada di DPR-nya, yang ada di eksekutifnya, yang ada di yudikatifnya, ini semuanya ngawur. Nah, saya minta peran dari PPI ini untuk mensosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mengerti akan kebenaran tentang negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.